Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Apa itu evaluasi usaha? Evaluasi usaha dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Atau dapat dikatakan evaluasi usaha itu sebagai membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Kemudian, apa manfaat evaluasi hasil usaha? Nah, yang pertama, memberikan feedback atas pelaksanaannya berada pada jalur yang benar. Yang kedua, memberikan dampak positif pada perkembangan suatu program-program kinerja usahanya. Yang ketiga, mampu menjelaskan atau mengungkapkan dan memberikan gambaran tentang keberhasilan usaha atau bisnis yang sesuai dengan tujuannya. Bagaimana mengetahui usaha itu sudah berhasil? Suatu usaha dikatakan berhasil jika usahanya tersebut mampu untuk memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain, dan termasuk kewajiban kepada pihak ketiga. Selanjutnya, apa saja yang bisa mempengaruhi kondisi suatu usaha? Nah, yang pertama adalah pasar yang mulai lesu. Kedua, persaingan yang makin ketat. Yang ketiga, produktivitas menurun. Dan yang keempat, biaya produksi yang meningkat. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring usaha. Evaluasi dan monitoring usaha ini harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, dengan melakukan evaluasi dan monitoring usaha ini juga bisa dijadikan sebagai sarana belajar dan proses mengupgrade diri. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kelayakan usaha. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Apa kegunaannya? Yaitu yang pertama, memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Yang kedua, memperkecil risiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Evaluasi kelayakan usaha di sini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek finansial, yang keempat aspek legal, dan yang terakhir aspek lingkungan. Kita lanjut ke monitoring dan evaluasi usaha. Apa saja yang dimonitoring dan evaluasi? Yaitu posisi keseluruhan usaha. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga, langkah perbaikan atau pengembangan. Dan yang keempat, target usaha selanjutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi keseluruhan usaha. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Hal ini bisa diketahui berapa jumlah harta, modal atau pendapatan usaha, berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain, berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Selanjutnya, kemajuan atau kemunduran usaha. Di sini berhubungan atau erat kaitannya dengan posisi keuangan dalam usaha, dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelahnya, biasanya dengan jangka waktu pembanding yang waktunya dapat ditentukan sendiri. Selanjutnya, langkah perbaikan atau pengembangan. Berikan perhatian pada penjualan yang menurun. Cari letak kesalahannya sehingga bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya agar usaha kembali berjalan dengan baik. Nah, apabila kondisi keuangan dan penjualan mengalami peningkatan, lakukan untuk pengembangan usaha lebih tinggi dari pencapaian hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya.
Lanjut ke target usaha selanjutnya. Hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan. Tentu bukan sebagai bahan berpuas diri, justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Maka dari itu, perlu melakukan perbaikan atau pengembangan usaha untuk mencapai target usaha selanjutnya. Menjalankan usaha tanpa melakukan evaluasi seperti berpergian ke tempat asing tanpa peta atau petunjuk jalan. Jadi, kita tidak akan pernah tahu perkembangan usaha atau tujuan tanpa adanya suatu evaluasi. Maka dari itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui posisi usaha sekarang ataupun untuk menjadi patokan dalam mengembangkan usaha. Maka dari itu, perlu pengembangan usaha dengan kelayakan usaha. Kita lanjut ke evaluasi kelayakan investasi. Apa itu? Penilaian kelayakan investasi dalam periode yang sedang berjalan atau sedang berlangsung. Nah, di sini investasi adalah pengeluaran dana sejumlah tertentu pada saat sekarang untuk memungkinkan penerimaan manfaat di masa mendatang. Berkaitan dengan pengeluaran dana di saat sekarang dan manfaatnya baru akan diterima di masa mendatang, maka investasi berhadapan dengan resiko dan diperlukan suatu penilaian kelayakan terhadap pelaksanaan investasi tersebut yang dapat dilakukan sebelum maupun saat investasi sedang berjalan. Masih dievaluasi kelayakan investasi, ada 3 aspek yang dianalisis. Yang pertama aspek pasar, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek finansial. Kita bahas yang pertama yaitu analisa aspek pasar. Bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Analisa aspek pasar ini nanti hubungannya dengan penentuan pasar. Pasar yang pertama yaitu pasar potensial, yaitu sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. Yang kedua, pasar tersedia, yaitu sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Dan yang ketiga yaitu pasar sasaran, yaitu bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan kita. Analisa aspek pasar yang kedua yaitu peramalan permintaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan data kuantitatif untuk peramalan. Metode rata dan metode exponential smoothing, yaitu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbaru, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode ini tidak menggunakan data berupa angka. Metode-metode yang digunakan yaitu metode eksploratory dan metode normatif. Metode eksploratory menggunakan asumsi titik awal pada saat ini dan masa lalu untuk proyeksi masa datang. Sedangkan metode normatif bermula dari kondisi ideal dan melihat kemungkinan-kemungkinan dengan kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu peramalan tanpa data statistik, yaitu peramalan analisis menurut sektor pemakai. Yang kedua, memperhatikan faktor-faktor politik. Dan yang ketiga, evaluasi akhir ukuran pasar. Kita lanjut analisa aspek yang kedua yaitu aspek teknis. Di sini menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi antara lain: yang pertama, jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Yang kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Yang ketiga, pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, pengadaan bahan baku, dan bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapannya. Yang keempat, pemilihan teknologi hendaknya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut telah dapat disetarakan dengan baik. Lanjut ke analisis aspek finansial.
Di sini dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya sehingga bisa menentukan prospek di masa depan. Nah, dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi diantaranya aliran kas, yakni pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan atau pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang, dan memperhatikan juga nilai depresiasi atau penyusutan. Lanjut ke metode evaluasi usaha. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Yang kedua, bisa menggunakan laporan kinerja organisasi. Yang ketiga, menyusun flowchart untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadi resiko pada masing-masing tahap. Yang keempat, inspeksi langsung. Yang kelima, melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. Yang keenam, mengadakan benchmarking atau tolak ukur dengan pihak luar untuk berbagi pengalaman. Yang ketujuh, melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kerjasama. Dan yang kedelapan, melakukan analisis lingkungan. Selanjutnya, aspek evaluasi di sini yang secara umum yaitu strategi dan desain organisasi. Nah, yang kedua secara operasional meliputi pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan. Lanjut ke level evaluasi. Di sini level nasional, batas atas atau upper level besarnya masalah. Yang kedua yaitu sensitivitas, artinya kepekaan variabel target akibat pergerakan variabel yang ada berkolerasi. Yang ketiga, volatilitas atau variasi naik turunnya variabel target. Yang keempat, penyimpangan bawah, penyimpangan negatif atau kasus terburuk dari variabel target. Lanjut ke evaluasi kinerja. Yaitu untuk apa? Untuk memberikan pengukuran adil kontribusi karyawan untuk tenaga kerja, menghasilkan dokumentasi penilaian yang akurat untuk melindungi karyawan dan majikan, dan memperoleh tingkat tinggi kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan. Selanjutnya, kita membuat sistem penilaian kinerja. Nah, dengan mengembangkan bentuk evaluasi, identifikasi pengukuran kinerja, set pedoman untuk umpan balik, buat disiplin dan pemutusan prosedur, dan yang terakhir atur jadwal evaluasi. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Apa itu? Teknik atau alat pengukur prestasi perusahaan dalam hal menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan perusahaan. Nah, rasio ini menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis. Nah, rasio ini meliputi rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dengan aset yang dimilikinya. Solvabilitas suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Ada rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan efisien. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan usaha biasanya ada laporan kegiatan usaha, yaitu penyampaian informasi sehingga akan tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, di sini pada dasarnya yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah di bidang kegiatan usaha, laba atau rugi, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Nah, sekian untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya silakan masuk ke grup WhatsApp. Terima kasih.